Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohini Juliana. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika semester 4, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberitahu bagaimana caranya mengkonfigurasi routing statik. Jadi, kalau penasaran, ikuti langkah selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan membuat konfigurasi routing statik agar klien pada masing-masing desa dapat saling berkomunikasi. Ini nomor 3 soal luas saya. Saya akan mempraktikannya di Cisco. Sebelumnya kita lihat dulu soal nomor pertama dan kedua. Ini yang pertama, memberikan IP address yang valid. Saya memakai IP address kelas B, yaitu 172.10.1.0/23. Kita akan memakai blok subnet yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang kedua, gambar topologi jaringannya. Nah, bisa dilihat di sini, kita akan mengkonfigurasi router utama, router pertama, router kedua, router ketiga, router keempat, dan router kelima. Bisa dilihat di sini, router pertama sebagai desa pertama, router kedua sebagai desa kedua, router ketiga sebagai desa ketiga, router keempat sebagai desa keempat, dan router kelima sebagai desa kelima. Langsung saja kita praktikkan di Cisco. Kita buka dulu Cisco-nya. Setelah ini kita buka, kita lihat ada router utama yang pertama yang tadi. Kita klik router utama. Kita buatkan router pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Setelah seperti ini, ada router utama, router pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita buatkan dia switch di bawah router. Kita tambahkan lagi komputer sebagai klien. Kalau mau 3, tapi saya 2 aja di sini, masing-masing 2 sebagai perwakilan. Setelah ini, rapikan. Sudah rapi seperti ini, bisa dilihat. Kita akan menambahkan kabel, menghubungkannya. Kita pakai kabel strike untuk menghubungkan klien dengan switch. Kita hubungkan. Kita pakai kabel strike ya. Jika sudah terhubung komputer dengan switch, maka kita akan menghubungkan switch dengan router. Kita pakai kabel strike. Kita pilih, perhatikan di sini, kita pilih yang 0/1. Begitu juga dengan router kedua, router ketiga, sampai router kelima ya.
Kita akan menghubungkan router pertama dengan router utama, router kedua dengan router utama, router ketiga dengan router utama, router keempat dengan router utama, dan router 5 dengan router utama. Dengan cara kita klik dulu router utamanya, kita pilih bagian di sini, kita matikan, kita pilih yang ketiga ini, dan kita tambahkan dia port. Karena kita memakai 5 router, berarti kita memakai 3 port. Tambahkan, kalau kita memakai 4 router, jadi 2 saja, karena kita pakai 5, kita pakai 3 saja. Setelah itu kita nyalakan, kita keluar. Nah, kita sambungkan router pertama dengan router pertama. Kita pilih kabel cross karena ini sama berangkat. Kita pilih sampai kita pilih ke router kelima ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita lanjut akan memberikan IP address pada komputer klien. Yang pertama, pada router pertama, kita klik komputer kliennya, kita pilih IP configuration. Di sini kita akan memakai IP address yang sudah kita buat, yaitu yang blok subnet pertama kita pakai yang ini. Untuk host pertamanya kita gunakan pada default gateway ya. Itu diingat. Pada host pertama kita gunakan default gateway. Kita coba. IP address-nya kita pakai 2 saja. Oke, 2. Terus default gateway-nya kita pakai yang tadi 172.10.0.1. Kita keluar. Kita coba lagi. Pada klien kedua, IP address-nya kita pakai 7.7 terakhir. Masih tetap default gateway-nya 172.10.0.1. Kita keluar. Nah, kita akan memasukkan IP address yang ada pada router pertama dengan cara klik config, pilih yang terakhir, klik IP address. Nah, IP address-nya ini kita pakai yang tadi default gateway-nya ya. Kita on, kita keluar, akan berubah menjadi hijau. Itu tandanya sudah terhubung. Bisa dilihat. Begitu juga dengan router kedua. Pada komputer kliennya kita klik. Kita pilih desktop. Kita pilih IP configuration. Jangan lupa static. Selanjutnya, di sini subnet keduanya yaitu kita pilih yang ini. Ingat, host pertamanya itu kita gunakan sebagai default gateway. T2. Ya, diingat ya. Di sini saya pakai kelas B. Kita keluar. Sekarang klien keduanya. Ini desktop, IP configuration. Default gateway-nya masih sama. Kita keluar. Nah, langsung kita ke router. Kita pilih yang terakhir, IP address. Ingat, IP address-nya itu kita pakai default gateway yang tadi kita buat. Pilih on. Keluar. Bisa dilihat, tandanya warna hijau. Itu artinya terhubung.
Begitu juga dengan router ketiga. Pilih desktop, IP configuration. Sini lihat IP-nya. Setelah itu keluar, kita kasih IP lagi pada klien kedua, desktop, IP configuration. Kita keluar, klik router ketiga, config terakhir, kita pilih IP address. Kita pakai yang tadi default gateway-nya. Setelah itu on, keluar. Nah, lagi pada router keempat, kliennya kita klik, jangan lupa pilih desktop, IP configuration, kita klik, kita lihat yang ini, kita copy, default gateway-nya kita pakai yang itu, yang tadi itu. Kita keluar. Masih sama ya, kita memasukkan IP address. Sampai klien terakhir, ingat. Masih dengan cara yang sama. Terakhir, kita konfigurasi router kelima, yaitu kita pilih komputer kliennya, desktop, IP configuration, kita keluar. Masih dengan cara yang sama, terus diingat. Terakhir, kita konfigurasi router kelima. Pilih terakhir, IP address-nya ingat, yang tadi default gateway. Klik on, setelah itu keluar. Nah, kita tunggu. Bisa dilihat semuanya warna hijau. Kita akan mencoba mengirim pesan. Sukses. Itu tandanya sudah berhasil. Pada router kedua coba. Ya, sukses lagi. Router ketiga. Sukses lagi. Router keempat. Sukses. Router kelima. Selanjutnya, ini adalah tahap terakhir. Kita akan menghubungkan router pertama dengan router utama, router kedua dengan router utama, begitu juga dengan router ketiga, keempat, dan kelima. Kita klik saja router pertama, kita pilih config, yang kita pilih yaitu 0/0, kita klik, kita isikan IP address-nya. Saya di sini menggunakan IP address kelas C, yaitu 192.168.1.1. Jadi, yang pertama tadi kan kita menggunakan IP address kelas B, tapi tidak bisa digunakan sekaligus. Jadi, saya memakai IP kelas C. Mana-mana maunya bisa menggunakan IP address kelas A juga di sini. Tapi saya menggunakan IP address kelas C di sini. Oke. Kita klik on, selanjutnya kita keluar. Kita klik lagi router utamanya. Kita pilih config. Nah, kita pilih yang ini 0/0. Kita isikan IP address-nya. Jangan sampai sama. Tadi kan saya menggunakan 192.168.1.1. Nah, di sini saya menggunakan 2 aja, titik 2 yang terakhir. Kita klik on. Kita keluar. Maka tandanya akan hijau.
Bisa dilihat. Begitu juga dengan router kedua. Masih saya menggunakan di sini kelas C 192.168.5.1. Setelah itu kita klik on, kita keluar, kita klik router utamanya, kita pilih 1/0, kita klik. Nah, kita isikan IP address-nya 5.2, karena tadi 5.1 berarti kita pakai 5.2. Kita klik on. Bisa dilihat terhubung. Router ketiga sekarang masih sama dengan cara yang sama. Saya pakai 192.168.10.1. Kita klik on. Kita keluar. Klik lagi router utamanya. Pilih yang 6/0. Sini 10.2 karena yang tadi 10T1, jadi saya pakai 10.2. Klik subnet mask, maka akan terisi otomatis. Centang on, keluar. Nah, bisa dilihat hijau. Begitu juga dengan router keempat. Pilih yang 0/0 IP address. Saya pakai 192.168.15.1. Setelah itu, klik on, keluar. Kita klik lagi router utamanya, masih dengan cara yang sama. Klik 7/0 IP address, kita isikan. Tadi saya pakai 15.1, sekarang 15.2. Kita klik subnet mask, klik on lagi, keluar. Nah, tandanya akan hijau. Begitu juga dengan router kelima. Kita pilih 0/0. Di sini saya pakai 192.168.20.1. Kita klik on. Kita keluar. Kita klik lagi router utamanya. Kita pilih terakhir. Pilih config, terus yang pilih terakhir 8/0. Klik di IP address-nya. Tadi kita pakai 20.1, sekarang kita pakai 20.2. Klik subnet mask. Setelah itu on. Klik on. Kita keluar. Nah, tandanya sudah hijau semua. Ini berarti berhasil. Ya. Bisa dilihat. Ini tandanya berhasil. Sekarang saya akan memberikan tanda pada masing-masing komputer ini, dan router ini saya akan memberikan dia IP supaya mudah diingat. Saya akan tulis. Saya sudah selesai memberikan dia tanda pada masing-masing komputer, pada masing-masing klien ini, dan pada masing-masing router ini. Sudah jelas. Tadi IP address yang kita masukkan sudah saya tuliskan di luar, biar mudah diingat. Ada desa pertama, desa 2, desa 3, desa 4, dan desa 5. Di sini IP address-nya sudah saya cantumkan 172.10.0.2 sampai dengan 172.10.1.25. Jadi, kalau ingin menambahkan komputer lagi atau klien lagi, bisa gunakan IP address yang belum digunakan, tetapi di sini ada batasnya sampai dengan 172.10.1.25. Karena ini desa pertama. Begitu juga dengan desa kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terakhir, kita akan mengecek apakah pada masing-masing desa ini kliennya bisa berkomunikasi atau tidak dengan cara kita klik klien pertama, kita run, kita ping 172.10.0.7, pingnya
tulis huruf kecil. Setelah itu kita enter. Nah, ini tandanya berhasil. Tandanya ini bisa saling berkomunikasi. Kita keluar. Bisa juga kita lihat dari kita mengirim suatu pesan. Misalkan dari desa pertama kita kirim tandanya sukses. Berarti desa pertama yaitu bisa saling berkomunikasi. Begitu juga dengan desa kedua, kita coba. Bisa, sukses juga. Sukses. Jadi, bisa saling berkomunikasi sesama klien. Begitu juga dengan desa ketiga. Sukses. Desa keempat. Sukses juga. Terakhir, desa kelima kita coba. Ya, sukses. Tuh, sukses. Jadi, pada masing-masing desa ini, desa pertama, desa kedua, desa ketiga, desa keempat, dan desa kelima, pada masing-masing kliennya bisa saling berkomunikasi. Bisa dilihat ini. Sekian dari saya, inilah cara konfigurasi routing statik dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.